Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Indah Lopez. Kembali lagi di channel Mama Soleha. Video kali ini aku mau ngasih tahu kalian berapa sih gaji pertamaku sebagai seorang perawat. Pasti pada penasaran juga ya, perawat itu kayaknya berwibawa, perawat itu kayaknya gajinya gede, perawat itu baik, selalu senyum, Masya Allah. Pokoknya yang baik-baik lah untuk perawat. Nah, aku mau bahas kenapa aku mau bahas gaji, karena menurut saya ya, gaji perawat di Kutai Timur ini yang sumber daya manusianya itu sumber daya alamnya itu melimpah, perusahaan besar di mana-mana, dengan gaji segini itu tuh nggak wajar ya, nggak masuk akal lah, kurang lah menurutku. Jadi apalagi kalau kerjanya itu di pemerintahan, udah sedih banget ya pokoknya. Lanjut ya ke intinya. Saya mau buka berapa sih gaji pertama saya. Gaji pertama saya waktu kerja itu, pertama kali kerja itu, sekarang ini dia, jelek banget ya tulisannya. Gaji pertama Rp580.000. Sedih nggak? Nih saya ceritain kenapa gaji saya sampai hanya sebesar Rp580.000. Pertama, saya waktu itu tenaga kontrak harian, yang per hari kalau kami itu persip itu digaji 40.000 itu kalau pagi, disamakan, mau pagi, mau dinas pagi, dinas siang, dinas malam itu sama 40.000. Dinas pagi itu 8 jam, dinas siang itu 8 jam, dinas malam itu yang 10 jam. Kebayangkan 10 jam 40.000. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk saya waktu itu, karena aku baru lulus, itu udah bersyukur banget udah bisa kerja, karena pada dasarnya orang yang udah lulus kuliah itu udah dapat kerja aja dulu itu alhamdulillah banget dah. Beda, malah banyak yang teman-teman saya udah berapa tahun lulus tapi belum dapat kerja. Jadi saya salah satu orang yang sangat beruntung, insya Allah. Lanjut, itu waktu saya masih di PKT belum di PKT ya, Rumah Sakit Prima Sangatta. Kenapa gajiku 580? Padahal per hari 40.000, kalau dikalikan 1 bulan itu pasti lebih banyak ya. Aku nggak bawa kalkulator, nggak tahu deh berapa, kalikan aja deh 40.000 kali sebulan dipotong dengan off. Saya tuh masuknya cuma 13 hari kerja aja, jadinya ya segitu deh, gajinya 580.000. Karena kan saya tuh belum lulus tuh, belum yudisium, belum sudah dapat kerja, posisi lagi di Samarinda. Saya ada panggilan kerja dan kebetulan aku pernah masukin lamaran gitu. Nah, adalah panggilan kerja gitu, aku dari Samarinda langsung ke Sangatta. Hari itu tes, langsung hari itu juga aku harus kerja, langsung dapat shift malam. Alhamdulillah banget, itu bahagia banget rasanya tuh. Pokoknya dah kebahagiaan yang hakiki dah kata orang. Padahal sebagai umat Islam, kebahagiaan hakiki itu adalah rasa syukur yang tinggi. Karena saya bersyukur udah dapat kerja dengan gaji 40.000 per shift, itu wow banget ya, alhamdulillah banget. Nah, kenapa gajinya segitu? Karena saya itu harus izin lagi setelah masuk 2 malam, saya harus izin lagi ke Samarinda untuk persiapan yudisium. Persiapan yudisium itu aku makan waktu 3 hari. Setelah 3 hari persiapan yudisium, aku balik lagi kerja, dapat shift malam, kalau nggak shift siang saya lupa. Itu habis dinas 2 hari 3 hari, aku balik lagi ke Samarinda untuk persiapan wisuda.
Nah, setelah sudah selesai wisuda nih, saya balik lagi kerja tuh. Hanya dapat berapa hari kerja, saya izin lagi untuk pelatihan BTCLS sama Hiperkas selama 1 minggu. 1 minggu lebih. Dan itu apa? Makan waktu. Jadi dalam 1 bulan itu aku nggak full, jadilah terhitung hanya 13 hari kerja. Setelah itu pada bulan November, rumah sakit Prima Sangatta tempat saya kerja itu diambil alih oleh PKT, Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Jadi mereka itu bekerja sama, bangunan itu milik Prima, Rumah Sakit Prima Sangatta, yang manajemen itu dikelola oleh Rumah Sakit PKT. Nah, pada Desember itu tuh udah tahu kan Rumah Sakit PKT itu seperti apa bagusnya. Di situ tuh mulai naik lah gaji, mulailah sedikit bernafas. Sebelumnya gue bernafas. Oh iya, gaji pertama saya dulu itu saya kasih ke orang tua, tapi waktu saya gaji pertama itu dikasih sama rumah sakit itu, orang tua saya lagi berangkat haji. Jadi uangnya itu aku belikan lemari buat mamaku. Pokoknya aku udah niat gaji pertamaku itu buat mamaku, jadi dibelikan lemarinya tuh masih ada sampai sekarang, alhamdulillah, walaupun udah perok tapi nggak apa-apa, masih ada. Nah, itu dia gaji pertamaku itu ke mamaku. Setelah itu diambil alih nih sampai KT. Senang banget dong, gaji pasti naik kan, jelas. Pas perpindahan Prima ke PKT itu, aku di situ genjot kerjanya supaya dapat duit banyak, ini namanya juga anak muda. Itu tuh aku dinas itu, pokoknya setelah BTCLS selesai, aku tuh dinas tuh gila-gilaan. Aku tuh berpikir kenapa aku sampai gila-gilaan kerjanya. Aku di rumah ngapain, nggak ada aktivitas apa-apa di rumah, cuman baring-baringan paling gini-gini. Enggak, aku habiskan waktuku untuk di kerjaan. Itu pemikiranku waktu bujang ya, dinas pagi, dinas siang, dinas malam. Aku lembur sana lembur sini, pokoknya aku istirahat itu kadang cuma 2 jam dalam sehari. Nih, kontrak pertamaku di PKT ini dia. Waktu masih di rumah sakit Prima Sangatta itu gajinya harian, pokoknya kita tuh kayak kuli lah, tenaga kontrak harian. Nah, setelah di PKT nih baru nih upah tetap 656, uang makan 385, uang transport ada juga nih, uang transport 330.000, uang rumah 350.000, totalnya 1.721.000 itu selama 1 bulan. Nih, sebenarnya sama aja kan totalnya, kalau dihitung-hitung yang 40.000 kurang lebih lah, 40.000 1 bulan, 1 hari, sama ini yang totalan ini kurang lebih lah gajinya. Nah, udah gitu, ini tahun pertama aku dapat gaji itu 1.720.000, itu di luar lembur. Seneng lah kita ya, izin. Di sini ada potongan nggak ya kemarin kalau izin itu? Nggak ada potongan. Ini asli, ini kontrak sama PKT yang paling membahagiakan. Tahun kedua tanda tangan kontrak di rumah sakit PKT, gajiku naik jadi 1.900.000 kalau nggak salah, 1.900.000. Tahun ketiga naik lagi 1.000.000,
2 juta 2.100.000 kah, pokoknya tiap tahun itu naik sampai kontrak tahun 2015 14 ke 15 tahun 2015 itu gajiku udah mencapai, kalau aku dapat lemburan ya, itu hampir 3 jutaan. Kalau nggak salah ingat itu 2 juta lebih lah, 2.800.000, 2.400.000, tergantung lemburan. Semakin banyak aku lembur, maka gajiku semakin banyak juga. Nah, itu hal yang paling membahagiakan. Dan pada tahun 2015 bulan Juni aku memutuskan untuk resign. Ini dia, ini surat pengalaman kerjaku. Ini aku resign dari PKT. Aduh, sedih nih, kayaknya sedih nih, kayaknya ya. Aku resign dari PKT itu alasannya lebih ke anak ya. Alasannya aku pengen dia jaga anak. Padahal komitmen awal itu, walaupun aku sudah nikah, sudah punya anak, aku nggak mau berhenti kerja. Tapi ternyata Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha merubah segalanya. Aku ngikutin alur, saya resign dari PKT. Disitulah detik-detik kejenuhanku datang. Lebay, udah kita bahas gaji lagi. Nah, 2016 saya itu 2016 itu saya 2015 aku resign bulan Juni, aku resign 2015 bulan Oktober aku tuh masuk jadi tenaga honorer atau TK2D. Jadi TK2D di Kabupaten Kutai Timur. Itu tuh gaji pertamaku selama jadi TK2D di Kutai Timur. Ini dia. Rp1.245.000 selama 1 bulan. Dari gaji yang 3 jutaan, 2 juta lebih, kadang nurun jadi 1.245.000. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu 2016 April. Nah, April, Mei, Juni, Juli, karena di Kutai Timur itu kontraknya itu waktu dulu per 3 bulan. Nah, tahun berikutnya setelah ganti kepala petinggi itu per setahun. Gajiku 2016 itu masih 2 juta, masih ini ya. Di tahun berikutnya turun jadi turun menjadi mana ini? Oh ini ya. Ini jadi 1.200.000, tapi yang mending lah. Eh, 2017 turun 45.000, nggak apa-apa lah, karena defisit yang waktu itu negara katanya. Nah, itu aku pindah ke Korpri. Nah, terus 2018 aku masih tanda tangan kontrak. Jadi gajiku 2 juta. Sampai 2018. Tapi
2017 akhir, maaf, bukan, 2018 awal aku memutuskan untuk resign lagi, resign yang kedua ke kemana, ke rumah. Aku udah memutuskan, aku udah sholat istikharah, udah semuanya, aku sudah tanya sama keluarga, walaupun keluarga itu nggak mau aku berhenti, tapi aku bismillah, aku mau fokus sama keluarga, insya Allah, karena aku berpikir banyak mudaratnya saat saya bekerja, banyak sekali mudaratnya saat saya bekerja di luar rumah. Saya meninggalkan anak, saya meninggalkan suami, saya banyak meninggalkan tanggung jawab. Saya memutuskan untuk di rumah aja. Udah gitu, aku itu masih nerima SK 2018, padahal aku udah nggak kerja. Jadi intinya gaji pertama saya itu 580.000 rupiah. Itu angka yang nggak pernah akan saya lupakan. Gaji pertama naik menjadi 1.700.000, 1.900.000, 2 juta, 2.300.000. Pokoknya waktu di PKT itu naik. Lemburan itu hitungannya per jam itu 15.000. Jadi kalau aku dalam 1 minggu itu ngambil 2 shift lemburan, itu udah lumayan banget. Udah belum lagi dapat THR itu full 1 bulan gaji, dapat insentif dari PKT itu per 3 bulan, insya Allah udah bahagia banget. Dapat reward ulang tahun apa itu semua tuh dapat dari PKT. Tapi saya sudah resign, dan saya sekarang bahagia. Saya sekarang hanya berdagang, mengikuti jejak Khadijah, insya Allah. Berdagang, saya bahagia. Saya cari aktivitas saya dengan nge-YouTube. Jangan lupa ya subscribe YouTube channel ini dan klik tombol loncengnya, notifikasi kalau ada video baru, cus ditonton. Saya bukan orang baik, saya juga bukan orang jahat, tapi saya ingin menjadi orang baik dan tidak ingin menjadi orang jahat. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama introspeksi diri. Maaf jika ada salah kata, maaf jika saya menyebutkan tempat saya kerja, tapi nggak apa-apa lah, kan nggak ada yang saya jelek-jelekin. Emang faktanya begitu, gaji saya segitu. Tapi pikir aja, apa wajar perawat digaji 40.000 per shift? Ting tong. Jadi buat kalian, buat adik-adikku, serius nih kayaknya, buat adik-adikku yang perawat, jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat. Insya Allah tidak mendapatkan nilai uang, tapi kali perawat adalah pekerjaan yang paling mulia, pekerjaan yang paling banyak mendapatkan pahala. Asal kalian ikhlas lillahi ta'ala, bismillah, kalian diberi kesehatan. Oke, segitu dulu percakapan kami, cuap-cuap kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.